antara dua casters untuk membawakan game yang ketiga, silakan. Alright. Terima kasih Nana Fiska, Microboy dan juga Junior out. Kembali lagi menuju ke arah suara caster, bukan wajah caster ya, suara caster. Masih dengan berpasar dan juga Jessica Jelia Zal yang akan menemani kalian sepanjang hari ini. Match ketiga, kembali lagi menuju ke arah Erangel dengan Flight Path yang berangkat dari arah barat Gatka, selatan Hospital. Tapi masih menuju ke arah bawah SMB, Novo, Milta. Masih cukup oke dengan flight path ini? Ya, oke buat elu. Ini mah kagak oke buat siapa nih? Pandum oke sih. Void nih, Oh Void. juga masih oke, kan dia turun Primorse tadi. Oh iya, geser secondary ya. Yes. Mereka nggak ngambil Saber nih. Ya betul, tidak ada Vampire soalnya. Tidak ada Vampire. Lagi sibuk nyari player, Oh iya kah? yang 3 hilang. Ngobrol tuh. Oh kemarin, oh ya lu ketemu sama orang-orangan VPR di sini ya? Orang-orangan VPE, siap. Si paling orang-orangan VPE tuh. Nggak, gue bilang karena mereka lagi sibuk cari player kan udah kelihatan kan announcement-nya mereka seperti apa. Ada yang keluar, ada yang istirahat, ada yang nggak lanjut. Tapi lu lihat zonanya ke arah SMB, ini akan berpacu dengan waktu. Wah, dikasih zona susah, dikasih flight path susah, 2 game Erangel. Pertanyaannya, nih kalau misalkan tadi udah kita lihat banyak banget game mereka pilih untuk nyenter. Apakah mereka bakal nyenter lagi atau enggak? Nomor Remno ini rame banget loh. Rame sih. Rame banget loh, ada GOAT, ada ETSH, ada S2G juga. S2G sih wajar ya, karena mereka mau ambil Milta kan. Jadi mereka nyari vehicle dulu di bagian bawah, terus akhirnya nanti mereka ngambil jembatan kanan. Ya kalau mau mundar-mandir juga nggak masalah. Securing area Milta masih wise choice juga untuk S2G. Lalu untuk area lain, farm akan diambil oleh Furia. Fortress mereka ngambil area pertigaan kiri. Dan mereka juga mengambil area perbukit-bukitan kiri. Tapi informasi buat teman-teman semua yang udah nggak sabar terjun ke competitive scene. Info lagi aja, kalau misalkan pendaftaran udah dibuka teman-teman sekalian, jangan sampai kelewatan lagi ya. Ini dibuka sampai 16 Juni. Sekarang tanggal 2 Juni. Masih punya waktu sekitar 2 minggu. Ya. Kalian bikin tim atau kalian mau LFT. Itu udah banyak banget tuh story-story LFT ya. Udah ada di beberapa player. Bahkan ada bantuan juga dari Mimin Level Up ya sebagai media partner juga dari PUBG Mobile. Bonex Hades juga sebagai orang yang suka nge-scouting dan ngebantu tim-tim komunitas yang lagi cari-cari player Peternak gitu. naga cuy. Peternak naga. Lagi watch party. Mantap, keren. Itu. Ya, halo-halo juga ya buat yang lagi watch party untuk PMGO Group Stage. Thank you banget udah meramaikan. Jangan lupa untuk dukungannya untuk tim Indonesia, tim saya juga, karena untuk global kita agak geser dikit juga, ada saya juga ya. Betul. Seperti biasa, karena kita per regional ini kan, di PMGO season 1 ini, tempat berkumpulnya 9 region. Ya. Ini luar biasa banget, banyak banget, ramai banget. Tim-tim terbaik ada 32 dibagi menjadi 2 grup. Kalau misalkan kalian nanya, mana Boom, mana BTR, mana RRQ, besok. Sabar. Besok mereka adanya ya. Jadi untuk hari ini kita support dulu untuk Void Checkery, Pandum, itu dari Indonesia, dan juga untuk dari saya kita ada Arena dan juga Tim Flash. Yes, dan ingin menyapa juga buat teman-teman yang udah menyaksikan di kolom live stream ya, dimanapun kalian berada, baik itu kalian nonton bareng sama streamer-streamer yang lagi watch party, bareng sama influencer KOL yang lagi watch party, para kreator dari PUBG Mobile, ataupun yang menyaksikan langsung dari YouTube dan juga TikTok serta Facebook official dari PUBG Mobile Indonesia. Selamat bergabung dan menyaksikan PMGO Season 1 di Indonesia, Jakarta, Tenis Indoor Senayan. Semoga kalian bisa mendapatkan tontonan yang menghibur dan seru pastinya. Apalagi udah dibuka sama tim Indonesia yang udah ngedapetin WWCD. Tapi jangan lupa dong dipencet tombol like-nya. Tadi gue lihat tembus sampai 20 ribuan. 20 ribuan? 20 ribuan, jadi ceban like harusnya bakal jadi hal yang mudah. Let's go, kita buktikan kalau komunitas kita masih kompak dengan pencet tombol like-nya. Kita umpamakan 1 like, 1 doa. Itu dia, 1 like 1 doa cuy. Mantap Ceban banget. pertama dulu aja, ceban pertama dulu aja. Biasa ya, oke biasa ya. Pelan-pelan dulu, ini udah sampai 3.100 buat yang nonton di YouTube. Yang nonton di TikTok jangan lupa di tap-tap layarnya. Mantap, itu dia. Terus support ya, support. Nanti kalau misalkan kalian mau datang juga bisa teman-teman. Nanti di tanggal 6 sampai 7 ada tempat juga untuk nobar di bagian outdoor kalau buat kalian yang nggak kebagian tiket.
ada juga beberapa media tuh ada yang bagi, bukan media, PUBG Mobile waktu itu sempat bagi-bagi tiket juga Ya. kalau nggak salah. Ada beberapa kegiatan yang bisa kalian lakukan. Betul? Dipantau aja tuh sosial media dari PUBG Mobile Esports itu sendiri, oke? Dan kembali menuju ke arah gamenya, 5 menit sudah berlalu. Kebetulan tadi baru ada satu first blood saja ya, pertemuan antara GOAT dan juga S7. Wajar banget karena mereka turun di area Novo Repnoye dan ini dia replaynya, pas banget. Pas banget, jujur ini pas banget sih. Jujur tidak ada kol-kolan, tapi pas banget. Pas aja udah. Kebetulan. Bener, dan pas lagi fokus ya. Kalau tadi Iya. sih gue nggak fokus, jujur. Gue casterin aja udah. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar semangat orang nonton Biar juga. semangat. Iya kan? Tapi tadi 2 game udah kita lihat Ya. untuk di center nggak works. Tadi juga Junior sempat analisa sama Microboy ya kan, bagaimana gameplay yang harus dimainkan sebaiknya seperti apa, especially untuk Void Checker karena sejauh ini belum memberikan performance maksimal dari Void Checker itu sendiri. Ingat ya teman-teman, yang perlu diamankan itu adalah top 6 Ya, untuk top six. bisa menuju ke babak grand final. Benar, tapi kalau kalian masih ataupun dari tim-tim ini itu masih ingin memperjuangkan, udah pastilah ya pengen memperjuangkan. Masa susah. ya nggak masuk grand final tiba-tiba langsung nyerah kan nggak mungkin deh. Ya. Masih ada second chance-nya, masih ada kesempatan kedua yang bisa dimaksimalkan tapi hanya dari peringkat 7 sampai ke 14 untuk bermain di survival stage itu di hari Kamis. Ya. Tapi hari Kamis masih belum berpenonton karena berpenontonnya hanya di tanggal 6 dan 7. Seperti yang dibilang sama Jessica Jelia Zali Saputri tadi. Udah di-infoin lah pokoknya ke kalian semua ya. Oh. Info-info seputar tentang PMGO season 1 ini. Gua dulu bertanya-tanya, ini apa maksudnya dari pasta? Apa Sekarang tuh? gua tahu, Forte. Waduh. T-nya ke situ ya. Masuk ya, tiba-tiba di depan mata ada juga pertemuan tidak terduga. Furia and also Aurora bergesekan kali ini. Ada satu granat yang sudah mulai dilontarkan tapi tembakan dari Doc Connect menuju ke arah Chief. Ayala yang sangat dekat sekali dengan Zol dan juga Doc. Gue belum tahu dan belum melihat secara persis di mana backupnya karena kalau Ayala knockdown bakal sulit untuk Furia. 2 pemain sudah non-aktif, hanya menyisakan 2 saja untuk Furia. Ya, dan sebenarnya yang lebih bikin gue penasaran bukan posisi dari Furianya itu sendiri gitu, tapi bagaimana pergerakan dari 2 tim Indonesia yang harus nyebrang. Lu nyebrang jembatan sebelah kiri udah pasti bakal dijagain lah. Ada Ida mungkin yang udah ngejagain. Tadi bahkan udah mulai kelihatan juga ada 721 yang menyeberang melalui jembatan sebelah kiri. Untungnya timing mereka nggak bertepatan dengan pergerakan dari Ida. Tapi lihat dari Aurora yang masih ngegaras untuk dapetin satu persatu pemain dari Furia. Bahkan Four Tribes juga berhasil mereka tumbangkan. T24 pun menghilang. Semakin berkurang kemampuan yang dimiliki oleh tim-tim yang berusaha untuk masuk kali ini. Bahkan Four Tribes meninggalkan rekannya di bagian belakang. Untungnya tadi cuma sedikit ngebug observernya. Agak sedikit nyerempet ya. Oke, ini kalau kita lihat ya kayaknya udah mulai counterplay yang biasanya di dalam tengah itu cuma nge-hold aja, nge-defense, tapi dari Aurora mereka terus menebar terornya untuk menggulung eliminasi, membuat orang-orang tidak berani untuk mendekat. Ya. Dan siapapun yang mereka lihat mereka bakal potong. Sementara dari zona pun terus menuju ke arah Sosnovka Military Base, belum terpantau ada tim yang mengambil area pantai seperti biasa, itu default orang-orang yang belum punya waktu untuk nyebrang lewat jembatan kanan ataupun kiri, tapi jembatan kiri kayaknya bakal mulai rame. Ada 2 tim yang bertegur sapa, tapi saat ini dari Ida akan berusaha untuk melakukan jump shoot ke arah bagian kanan. Terlihat ada yang di bagian dalam, lemparan granat masuk, tapi belum terlalu efektif. Arena terkena tekanan, tapi mereka masih dengan 4 pemain. Ini mereka yang nabrak loh, tapi tiba-tiba mereka bisa mengatasi situasi ini dengan sangat baik. Bahkan Morman on fire banget hari ini. Dapetin 1 pemain dari Ida yang ada di arah dalam sana. Dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby dan pom bensin. Berhasil mereka kontrol, tapi masih ada split dari Darkin. Ida masih menjadi dan masih memantau pemain-pemain dari EA yang ada di dalam sana. Tapi Furia di arah lain mereka pulang chance untuk Bor mengejar poin di peringkat ke-6. Ada di posisi kuncian ya Furia dengan 19 poin. Dan dimana dari Hora pun bertegur sapa dengan Alpha 7. Pertempuran tak terelakkan di mana-mana. Alpha 7 setelah tadi mereka mengalami apa ya, bisa dibilang tragedi ya. Tragedi, dipotong rotasinya, nggak bisa berbuat banyak. Kali ini juga mereka harus kehilangan Revo kah? Kayaknya Revo bakal ditinggal sih. Kayaknya Revo bakal ditinggal, nggak akan diselamatkan. Dan kita bisa bercerita sedikit tentang tim Pandum yang ada di luar zona. Mereka masih ada di area Pochinki. Ya, ini Pandum akan berpacu dengan waktu juga, memainkan timing untuk bisa lolos
dari jembatan kiri dengan mudah, tapi lihat dari ETSH di push begitu aja, dia vaulting menuju ke arah atas. Aurora masih bermain dengan keagresifan mereka. Refus di barisan paling depan, granat dimasak on time, harusnya bakal dilemparkan, tapi ternyata granat terlebih dahulu dilemparkan oleh ESTH. Masih belum bisa mendapatkan pemain dari tim Aurora. Sama-sama belum saling menjatuhkan, tapi defense yang masih coba dimaksimalkan oleh seorang Fahita di arah atas. Masih belum terlalu maju, top membackup dari bagian lain, tapi menutup angle shoot di arah tangga dengan melakukan sebuah prodding dan granat follow up yang begitu tepat waktu. What a play Refus. Dengan segala skill yang dia punya, bisa memenangkan battle jarak dekat dengan sangat-sangat baik untuk menjatuhkan satu pemain, bahkan follow up granat berikutnya mampu untuk memulangkan satu pemain dari ETSH. Gak heran pemain bernama Refus ini menjadi MVP dari PMG Origin-nya. Gak heran juga kenapa dia naik daun, sudah terjawab dengan aksi yang dia lakukan. Tapi di sisi lain ada aksi-aksi yang membuat eArena secara tragis harus kehilangan satu persatu pemain-pemainnya. eArena hanya menyisakan Morman saja, last man standing, yang sudah di lock oleh Darkin, satu pemain dari tim IDA. IDA ini juga merupakan tim asal dari Turki. Beberapa kali pernah berlaga di global stage dan sejauh ini tidak mengecewakan gameplaynya. Wajar banget ya, pokoknya semua tim yang udah nyampe ke babak ini itu adalah tim-tim terbaik dari region mereka. Tapi ternyata Pandum pun sudah membunyikan genderang perangnya dari bagian belakang. Terlihat bagaimana pergesekan antara Pandum dan juga Al-Ula. Jujur gue pusing sih ngeliat jembatan sebelah kiri cuy, crowded banget. Tadi cuma 2 tim doang kan yang perang kan, antara IDA sama EA. Tapi tiba-tiba sekarang Bor datang, Pandum datang, bahkan Pandum kayaknya udah kehilangan satu anggota mereka, sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Jobran Q berusaha untuk memberikan sebuah balasan, tapi jump shoot yang sangat cepat datang. Dan Pandum harus kehilangan satu lagi anggota mereka. Tapi revive ternyata berhasil mereka mainkan di bagian belakang, dan Pandum berhasil meretek tempat di bagian rumah 12 ini. Satu tim sudah kembali lagi pulang ke arah lobby. Furia dan Al-Ula yang terhentas begitu saja. Tapi untungnya Pandum masih dengan 3 anggota mereka dan 4 elimination yang sudah mereka kumpulkan. Yang menariknya di sini, 2 tim yang dipulangkan dengan sangat cepat adalah champion dari PMG Origin. Al-Ula, champion dari PMG Omena. Furia, champion dari PMG South America. Membuktikan betapa kerasnya grup A. Okay? Yes. Ini grup A adalah grup neraka. Tadi gue sempat melihat di PUBGMobile.esports.id. Mereka bikin konten. Kalau misalkan grup A ini adalah grup neraka, berarti penjaga nerakanya adalah Pandum. Oke. Benar. Sejauh ini sih seperti itu ya. Gue harap Pandum bisa nge-secure langsung slot menuju ke arah Grand Final. Nanti juga disusul dengan Point Checker ya, ataupun dengan 2 tim Southeast Asia lainnya. Tapi tenang aja, masih ada 3 match lagi setelah Erangel yang ini. Let's see dulu untuk di bagian jembatan kiri yang masih cukup chaotic karena Boars Gaming sudah mulai mendekat juga menuju ke arah pemain IDA. Darkin stuck di bagian bawah sana. Dan ternyata akan langsung terjepit depan dan belakang. Dalam sekejap mata, satu pemain IDA kembali ditanam. Ya, karena mereka lagi nge-split sih. Jadi susah banget untuk memberikan backup. IDA pun sekarang dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Sebuah spekulasi granat hanya menggeser sebuah mobil. Gak ada pemain IDA di titik itu karena satu pemain IDA ada di pinggiran dari jembatan. Sementara Alpha 7 mulai membuka genderang elimination mereka. Satu pemain sudah berhasil mereka amankan. Poin pertama sudah berhasil mereka kumpulkan. Dan satu terspot IDA Swatchin di arah atas. Termakan informasinya Snowix tadi yang dapetin pemain itu akan langsung bergerak ke atas. IDA hanya misalkan satu dan terspot. Tidak punya ruang gerak, IDA pun pulang ke arah lobby. Game on untuk tim-tim yang akan mengejar peringkat 6 ini. Ditarik terus nih kaki orang-orang ya. Pokoknya kalau lu stuck di bagian blue zone, gue tarik kakinya. Diam-diam Point Checker ini menguntit ya dari bagian belakang Boars Gaming. Kita bisa ceritakan sedikit karena kita bisa melihat posisi dari beberapa tim. Dan eArena yang hanya menyisakan Morman seorang diri. Gue nggak tahu dia harus lewat mana, apalagi menggunakan bagi. Sudah terkena tembakan dari sisi kanan, kiri, depan, belakang. Pandum. Zona masih terus mengecil menuju ke arah SMB. Dan Pandum yang akan mengejar last man standing dari eArena. Pergerakan Pandum memang sedari tadi agak ke-delay karena si Mormannya ini ganggu-gangguin. Tadi sempat gue lihat ada satu pemain Pandum knockdown.
Dan mau nggak mau Pandum harus mendelay pergerakannya, harus nge-revive lagi dan harus membalaskan temannya. Dan iya, Arena pun nyusul ke lobby. Iya, dan gue sebenarnya suka banget pergerakan dari Pandu. Mereka nggak buru-buru gel buat langsung nyebrang. Mereka mainin timingnya, berarti mereka pede banget karena mereka udah mendapatkan healing item yang proper. Makanya mereka berani untuk menahan di arah blue zone. Bahkan Void juga melakukan hal yang sama, tapi Void timing mereka untuk menyeberang lebih pakem dan lebih tepat dibandingkan Pandum. Dan gue nggak berharap dua tim ini ketemu ketika masih ada 12 tim yang tersisa. Karena yang kita harapkan bersama-sama adalah dua tim Indonesia ini bisa langsung mengamankan top 6 dan nge-secure 2 slot di arah Grand Final. Tapi battle masih terus terjadi antara S2G dan juga 721 sambil melihat pergerakan dari 40 yang bertemu dengan ETSH. Di bagian dalam, Falak melemparkan satu granat dan Falak memegang shotgun kocok. Tapi memang belum ada pertemuan depan mata. Kembali mengokang, ETSH pun harus tarik mundur. Terlihat kembali kepalanya, hampir knockdown, tapi masih bisa menghindar. Bahkan dicoba kembali dengan kokangan berikutnya dari seorang Falak. Akankah connect atau tidak? Karena posisi dari ETSH udah mulai ketahuan, dipantulkan ke arah bagian dalam dan connect. Falak mendapatkan satu pemain dari ETSH. Ini dia lawan berikutnya, granat berikutnya. Bakal dilemparkan menuju ke arah pintu, memprediksi backup yang bakal datang menuju ke arah pemain-pemain dari tim lawan. Tapi ternyata di arah lain Nasser dieksekusi dengan cepat. Hanya punya Bison, ada satu angle tipis mencoba untuk mendapatkan seorang Falak. Falak pun bergerak, Falak pun lompat, backup pun datang. Tapi Falak low health, dua pemain harus menghadapi shotgun yang harus di-reload. Low health memang, tapi tidak berdaya. Pixel HP mentalnya menang, Iya. tapi darahnya nggak menang. Betul, dan satu sisi mereka juga memancing. Jadi Fortress-nya ini mancing buat pemain terakhir dari ETSH Yes. maju. Karena udah dicicil terus-menerus kan dia jadi pede kan. Wah ini low nih depan gua bakal majuin. Dan ternyata Falak yang udah siap dengan shotgun kocoknya. Di sisi lain, area Sosnovka Military Base kali ini kita melihat dari apartemen ada Pandum dan juga Aurora. Tapi nggak kalah heboh di bagian outer juga di tempat perbukitan. Ada beberapa tim, yaitu Flash dan juga Board Gaming. Oh banyak TKP ini, jadi semuanya harus disorot ya teman-teman sekalian. S2G pun kali ini menjadi bulan-bulanan. Nggak Knockdown bisa. kembali satu pemainnya. Goat membalaskan apa yang S2G lakukan menuju ke arah mereka tadi di early game. Yes, itu dia pembalasan dendam terjadi di match ini juga di menit ke-17 dan GOAT sudah berhasil mengumpulkan beberapa pundi-pundi point elimination. 2 elimination sudah mereka dapatkan dan S2G mati lampu mereka begitu cepat untuk di match yang ketiga. 721 bahkan kehilangan satu persatu anggota mereka, tapi Bor hanya menyisakan last man standing saja. Kali ini Wagenerza berusaha bertahan seorang diri, tapi revive yang akan coba dia lakukan terlebih dahulu. Smoke sudah mulai di setup, dia melakukan sebuah reposition. Mobil tergeser karena satu granat yang dilemparkan dari arah atas. Dan tiba-tiba gue ngelihat point check satu pemain mereka tumbang karena tim Flash. Ya karena gimana pun juga tadi ada pertemuan intil-mengintil ya di bagian belakang. Jadi ya udahlah mau gimana lagi, harus melakukan fight. Dan saat ini zona yang sudah mulai membuat banyak sekali pemain harus repositioning, harus bergerak masuk. Hora kembali mendapatkan area pinggiran zona setelah tadi kita lihat di game sebelumnya mereka Gagal menguasai chicken, ya. utara. Ya tapi gagal chicken. Dan sekarang mereka menguasai area kanan dengan split 4 pemain. Cukup dekat dengan pemain-pemain tim Flash. Tapi di bagian apartemen masih dengan Fort Drives. Huzaifa tembakannya connect menuju ke arah top, membuat 2 pemain Aurora. Puter balik lagi bro. Tapi di backup cuy. Rafusnya mau nggak mau harus putar balik seperti, Iya. seperti yang dibilang sama Jelly untuk bisa menyelamatkan rekannya itu. Akan bergerak menuju ke arah atas di bagian tangga luar. Tapi dia kembali lagi masuk ke lantai 1. Berusaha melakukan sebuah revive, tapi Fort Tribe tidak membiarkan hal ini mudah. Sebuah spekulasi granat dilemparkan, masih bisa digocek dengan sangat baik. Falak ada di barisan paling depan, satu buah granat sudah mulai dimasak. Dia bakal naik menuju ke atas dan lemparan granat pendek dengan timing yang tepat membuat Falak pun tumbang. Refus memainkan perpindahan timing ini dengan sangat-sangat baik tanpa mengorbankan top. Waduh, tadi Calculated harusnya harusnya connect, tapi siapa yang sangka counter play-nya adalah menggunakan granat. Huzaifa last man standing, apakah dia bisa memenangkan fight-nya? Cicilan damage masih masuk, vaulting ke arah bagian luar dari Refus, memancing pergerakan dari Huzaifa yang membuat mereka pun sama-sama harus turun ke arah bagian bawah. Entah top, entah Falak bisa diselamatkan atau tidak, tapi Refus versus Huzaifa dan Refus yang memenangkan close combat-nya. Oh, tapi nyelamatin nggak ya? Top diselamatin? Enggak Nggak kayaknya bisa, sih. nggak Nggak bakal diselamatin karena Blue Zone sudah menyelimuti mereka. Apalagi mereka berpacu dengan waktu untuk bisa masuk ke arah zona. Bahkan Refus keluar dari tempat tersebut, dari apartemen tersebut. Menjadi santapan yang sangat mudah
bagi tim God, walaupun God juga mendapatkan beberapa tembakan yang datang dari bagian lain lagi. God masih bisa menutup angle shoot dengan langsung berpindah menuju ke arah sisi bukit yang lain. Masih ada 3 pemain dari tim God kali ini, 6 tim tersisa. Termasuk wakil dari Indonesia, di mana Voinchekri yang berputar menuju ke arah atas. Dapet sih kali ini. Kali ini udah nggak tusuk tengah. Udah berusaha untuk melakukan perbaikan terhadap rotasinya dari Voinchekri itu sendiri. Sementara bisa kita ceritakan juga di bagian kanan bawah Hora masih menguasai zona, terus meng-screening, berputar-putar mereka. Dan di mana dari God sangat berdekatan sekali, fokus NN. Waduh, apa ini NN-nya nih? Fokus ngejar. Satu N lagi apa coba kira-kira. Fokus ngejar-ngejar repeat aja lah ya. Tapi lihat God, di mana Ava bisa dapetin 1 pemain di atas sana. Hora mulai pincang, akan coba untuk dikejar. Tapi ternyata God juga harus melakukan backup karena 1 anggota mereka tumbang. Hora berfokus untuk melakukan revive juga. Tapi granat masih diberikan menuju pemain-pemain dari tim Hora. God masih memberikan press dan meninggalkan 1 anggota mereka di belakang. Berarti God hanya menyisakan 2 anggota aktif. Ya, terus menerus kita lihat banyak banget sacrifice yang dilakukan oleh beberapa tim ini demi bisa survive sampai ke late game. God belum mendapatkan tempat yang enak karena tadi 1 pemainnya masih terus mencari. Dan di sisi lain bagian dalam juga sudah dikuasai oleh Boars Gaming. Setup yang serupa tapi tak sama. Semuanya stacking di dalam satu rumah dan yang menarik dari teman-teman Boars ini adalah isian-isian orangnya. Isian-isian orangnya ini menarik karena di dalamnya itu ada Wagner. Wagner ini dulu main di Guild Esports. Lo tahu kan Guild Esports dulu hashtag 16. Nah, siapa yang sangka? Ternyata Wagnernya masih lanjut. Dan Wagner ini waktu itu yang menggagalkan si RCB, Regnum Karya menjadi juara di PMGC. Tapi kita kayaknya bakal fokus juga dengan Hora yang bakal langsung menabrak menuju ke arah Voinchekri. Hora pun datang, Voinchekri harus kehilangan Foxy yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Hora pun tumbang 1 anggota mereka. Threat knock dikirimkan oleh Voin, tapi belum ada threat elimination yang bisa mereka dapatkan menuju ke arah tim Hora. Masih dengan 4 anggota mereka kalau revive ini berhasil. Smoke di pop up dan Voin kembali lagi. 1 confirm elimination, 2 pemain tersisa. Dan Voin pun masih belum berhasil masuk menuju ke zona. Agak trauma gua. Hora tadi ngacak-ngacak Pandum di game sebelumnya. Sekarang Hora di utara juga ngacak-ngacak tim Indonesia yang lain. Ya cukup agresif ya perwakilan dari South Asia. Tapi Goat mau menyerang ke rumah jamur malah ditembak dari bagian belakang. Menyisakan last man standingnya saja 477 di bagian luar. Bos, jadi ngokang atau enggak jadi. Lebih memilih untuk nge-prone aja karena ruang gerak dari Flash itu sendiri pun tidak nyaman. Gak bisa dia keluar sembarangan. Di bagian belakang itu 721 nembak-nembakin. Makanya dipantulin aja tapi ternyata hanya splash damage yang masuk. Bahkan Boss pun terkena splash damage. Tapi kalau granat dari Fokus ini masuk ke bagian dalam tepat sasaran, Bosit masih selamat. Dan malah ditembak dari bagian belakang. Hora lagi. Dia benar-benar keluar cuy tadi. Si Sky keluar dari arah play zone untuk bisa dapetin pemain yang ada di arah luar dari rumah jamur ini. Tapi Flash masih bisa bertahan dengan 2 anggota mereka, 1 elimination yang mereka dapatkan. Tidak banyak memang, tapi kayaknya kalau mereka bisa masuk objektif menuju ke zona supaya mereka bisa mendapatkan late game-nya. Lihat Hora masih melakukan sebuah screening. Voinchekri mulai berada di bagian depan dari tim Hora. Tapi ini tinggal berdua dan granat bakal dilemparkan menuju ke arah Voinchekri. Smoke yang hanya bisa dimaksimalkan dan juga 1 forwarding vehicle yang hanya bisa dimaksimalkan oleh Voinchekri saat ini. Pahit. Astagfirullahaladzim. Ditembak dari bagian kejauhan dan juga granatnya dari Sky Connect menuju ke arah Zeta. Voinchekri hanya menyisakan 1. Tapi di sisi lain, Boars Gaming 2 pemain knockdown karena granat gagal total. Dan juga Snowix yang sedikit terlambat untuk melakukan backup. Ini dia intip tipis menuju ke arah jendelanya, tapi ternyata granat follow up ataupun molotov follow up yang bakal dilemparkan menuju ke arah luar supaya dia bisa mendapatkan confirm elimination. Tapi ternyata masih ada pantauan-pantauan dari dalam rumah ini. Robs berusaha untuk memindahkan badan supaya bisa ada penyelamatan yang dilakukan oleh 2 anggota yang lainnya. Tapi Rehan masih ngotot untuk bisa mendapatkan confirm elimination. 5 tim tersisa di menit ke-24 kali ini. Granat mencoba dilemparkan ke arah Voin, tapi Boychill masih belum terjangkau dari granat yang pertama, tapi granat kedua connect dan Voinchekri mati lampu. Tapi at least gak tuh? Voin sekarang ada di peringkat ke-8. Gue belum puas ngeliat poin kayak gitu. Sama. Gak ada perangnya men, mereka cuma muter terus udah nyampe
gitu loh, kagak ada perlawanan menuju ke arah Hora, malah Hora yang masih lengkap dengan 4 pemainnya. Dan tadi memang what a nice nades dari Sky. 2 pemain Void Checkery tumbang karena granat dari Sky. Dan ini dia 4 tim yang survive sampai ke late game. Ada Hora, Boars Gaming, Tim Flash yang juga sama bermain pasif, Ya. dan 7-2-1. Let's see, apakah Hora bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner kali ini, karena yang tadi kesalip ya kan, tersalip Void Cherry di depan mata mereka. Bahkan 10 elimination sudah ada di tangan dari Hora Esports. Ini harusnya Hora sih ya, kalau kita lihat dari posisinya. Karena kan 3 tim yang lainnya di bagian selatan tuh, 7-2-1, Bor sama Flash harusnya bakal gotok-gotokan duluan sih. Flash kalau mau keluar kayaknya bakal jadi pantauan-pantauan enak dari tim Hora, bahkan 7-2-1 juga punya vision jelas menuju ke arah tim Flash, karena rumah jamur Flash sudah ditinggalkan oleh zona yang ini, zona yang ke-7. Lihat ini gerakan-gerakan yang berbahaya, dia ingin berpindah menuju ke arah mana, satu mobil berdua tembakan datang menuju ke arah tim Flash, tapi masih bisa menggocek, dia touchdown, sempat untuk touchdown, tapi ternyata Bor bisa mendapatkan Bowsy, dan Bowsy pun pulang karena Zeus tidak bisa memberikan backup. Gak bisa, ternyata sisi yang tadi ditabrak itu terbuka dari area Boars Gaming. Yap. Itu kayak, oh kali kedua nih gue ngeliat, tadi Boars yang kesono, sekarang orang lain. Bolak-bolak ya. Iya, tempat yang sama, malah 7-2-1-nya yang stay low key aja di bagian dalam compound. Gak berbuat banyak, sisa 1 granat, 1 util, 1 smoke. Jadi ya kayaknya mereka bakal yang nunggu. Sementara itu tadi gue ngeliat ada peluru yang tipis sekali sepertinya dari Boars Gaming. Let's see, kesempatan besar, kesempatan emas untuk Hora Esports sebagai perwakilan dari region South Asia. Yang dimana Hora menjadi runner up dari PMGO South Asia. Di sana regionnya menjalankan final dengan 4 hari. Justru gue kaget. Wah, bisa main sprint juga ternyata mereka. Lihat bagaimana Sleepy menemukan seorang Snowix, membuat Boars Gaming kali ini kewalahan yang hanya menyisakan Wagner seorang diri saja. Ya, 1 corner yang bisa mereka maksimalkan, bahkan Blue Zone-nya berhenti. Masih bisa melakukan revive, tapi nggak akan terlalu lama nyawa mereka karena Vision datang dari 7-2-1. Ada Hora juga yang memberikan press, membuat mereka pun tak berdaya. Boars pulang karena lobby 2 tim tersisa. Hora dengan 4 anggota mereka bakal menghadapi 7-2-1 yang masih belum masuk ke arah zona. Ini kalau kita lihat dari splitnya sih harusnya memang 2 pemain Hora diutus untuk ngepres dalam jarak dekat. Which is itu adalah Sky dan juga Jiggle. 2 fragger utama mereka. Lontaran granat berikutnya membuat dengung telinga dari 7-2-1. Yang dimana ada backup juga dari 2 kawan Hora Esports lainnya. Terus menerus telinga dari pemain 7-2-1 dibuat dengung. Tapi Masko mau memilih naik atap. Ini adalah posisi yang berbahaya sebetulnya dengan lawan yang sudah membuat setup. Ya, tapi kalau dia bisa dapetin 1 di arah kanan, smoke-nya di pop up makin melipir dia, tapi granatnya miss. Untung yang di bagian belakang malah bisa mendapatkan 1 orang pemain tersebut. Hora sedikit melakukan blunder. Ada 1 vision yang sangat enak, tapi dia terjatuh. Deadlock, dan ini harusnya Hora yang bakal chicken. Harusnya ada waktu untuk melakukan revive, tapi Sleepy tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Lontaran molotov membuat pergerakan mereka terbatas. Knockdown kembali 1 player, last man standing. Hanya ada Rehan saja, diobok-obok kiri kanan depan belakang. Press terus dimainkan dan ledakan yang membuat Hora Esports kali ini 100% mengsecure winner-winner chicken dinnernya. Di Wrangle yang pertama mereka hanya mendapatkan hashtag yang kedua, tapi dengan 10 elimination. Dan di next di Wrangle mereka berhasil membuktikan chicken dinner pertama mereka di hari ini. Dan udah banyak yang bilang ya, lu sekali chicken sisanya konsisten, lu bisa dapetin top 6 ya. So far kalau kita lihat 2 kali Erangel, Horanya survive sampai ke late game.